melanjutkan beberapa bulan yang lalu telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang tata cara sholat, khususnya sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam yang disebut dengan sholat 5 waktu. Di dalam pengajian beberapa bulan yang lalu telah saya sampaikan, yaitu tata cara sholat sampai pada ruku dan i'tidal, tepatnya di bulan September ya. Di bulan September saya menyampaikan bagaimana cara melakukan ruku dan i'tidal yang nanti akan kita lakukan kajian selanjutnya tentang tata cara sujud. Namun sebelum saya lanjutkan dengan tata cara sujud, mungkin untuk mengingatkan kembali bagaimana langkah sebelumnya di dalam melakukan sholat. Cara melakukan ruku yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Lalu ruku seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Prakteknya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Dari posisi selesai membaca surat, kalau mau rukuk ya, tangan itu bergerak seperti dalam takbiratul ihram. Apa? Tangan diangkat begini. Nah, ya, terus begini. Jangan cuma jangan ya, atau cuma lu Allah. Ini sering kita dapati, coba nanti dilihat di masjid kita ini kan ada yang begini ya. Jadi tangan diangkat, Allah Ya. dari pos. Cara ruku mengangkat tangan, jadi tidak langsung tangannya dikebawahkan. Nah, ketika ruku membaca doa ada 4 pilihan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang memilih yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Monggo nanti mana yang bisa dilakukan. Biasanya yang paling banyak dibaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli, atau Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, atau yang lebih panjang yang keempat ya. Bapak Ibu memilih salah satu doa. Nah, mungkin pertanyaannya, Ustadz, ketika mengikuti sholat jamaah, kadang-kadang imam membacanya lama. Ada yang rukunya lama terus ya. Berarti membaca doa ini diulang-ulang. Boleh membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli
diulang. Subhana rabbiyal adzim tidak hanya 3 kali. Boleh, tapi dengan catatan melamakan bacaan ruku dan sujud lebih baik dilakukan ketika sholat sendiri. Jangan sholat berjamaah, karena berjamaah itu banyak orang ya. Ada berbagai macam kebutuhan. Di belakang imam itu bermacam-macam, ada yang usianya muda, ada yang usianya remaja, dewasa, orang tua, lansia. Kalau rukunya lama, kasihan yang sepuh-sepuh ya. Nah, ini pertimbangan. Boleh membacanya diulang-ulang apabila sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah, hendaklah melihat kondisi jamaah. Kondisi jamaah. Tapi menjadi pengetahuan ketika ada yang membacanya lama, berarti diulang-ulang, tidak 1 kali. Ini ruku. Kemudian setelah ruku, bangun dari ruku dan i'tidal. Bangun dari ruku dan i'tidal. I'tidal berdiri tegak. Berdiri tegak. Bangun dari ruku berbeda dengan i'tidal. Maka di dalam tuntunan ini dijelaskan, bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini ketika bangun ruku, bangun Sami Allahu liman hamidah. Jadi bacaannya harus jelas ya. Atau dengan bahasa lain, tumak-ninah. Tumak-ninah itu kalau ruku posisinya seperti ini. Ini tumak-ninah. Rukunya tumak-ninah. Karena ada orang yang ketika ruku itu tidak tumak-ninah, sedang berdiri ruku, Allahu Akbar, belum selesai sudah berdiri lagi. Itu tidak sedikit. Baru berdiri langsung ke bawah. Nah, harusnya ketika ruku itu tumak-ninah, artinya membungkukkan punggung dengan benar-benar bungkuk, lurus. Ya mungkin berapa derajat Pak? 90. Kadang-kadang baru 45 sudah tegak lagi ya. Baru Allahu Akbar sudah berdiri lagi ya. 90 mantap, tangannya posisinya di lutut, membaca dengan tartil. Itu namanya tumak-ninah. Nah, setelah ruku kemudian sujud. Nah, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku pun tumak-ninah, mengangkat kedua belah tangan seperti takbiratul ihram, membacanya Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak, namanya i'tidal. Kedua tangan diluruskan ke bawah, tidak ke sini lagi. Mungkin ada yang melihat ruku Sami Allahu liman hamidah ke sini lagi. Ruku Sami Allahu liman hamidah, tangannya ke bawah. Nanti dilihat di
videonya ya. Ini kita penjelasannya dulu. Ketika berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke bawah membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu dipisah. Kita ini sering semuanya dijadikan satu. Bangkit, i'tidal, sujud. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau sendiri itu nggak ada yang ngawasi, seenaknya. Nah, kita tumak nina, ruku tumak nina. Nah, sekarang bagaimana bangkit dari ruku? Ini dipisah. Bangkit dari ruku sendiri bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Tangannya dikebawahkan, namanya i'tidal. Membaca Rabbana walakal hamdu. Prakteknya ini saya coba pisah ya. Prakteknya ini bangkit dari ruku. Lalu i'tidal dengan mengangkat kedua belah tangan seperti takbiratul ihram. Jadi ini Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya di sini ya. Allahu akbar. Mengangkat seperti dalam takbiratul ihram. Bangkit dari ruku, mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbiratul ihram membaca Sami Allahu liman hamidah. Hamidah di sini ya, seperti ini tadi. Nah. Lalu i'tidal dengan mengangkat kedua belah tangan seperti takbiratul ihram. Jadi gini, Sami Allahu liman hamidah. Oke, ininya tertib ya. Nah, kemudian i'tidal. I'tidal apabila telah berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke bawah lalu membaca doa Rabbana walakal hamdu. Bahkan ada keterangan tangannya tidak perlu digerak-gerakkan. Karena ada yang sholatnya setelah begini ke bawah gini. Setelah gini mandek di sini. Gak usah seperti jam. Tidak perlu digerak-gerakan, dikebawahkan, dan tidak perlu diletakkan di dada. Sami Allahu liman hamidah tidak langsung ke sini, tapi ke bawah. Tidak perlu digerak-gerakan. Nah, bagaimana prakteknya? Liman hamidah. Setelah selesai dah berdiri, baru membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ada yang lebih panjang, tambah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Jadi bacaan-bacaan sholat itu beragam, banyak pilihan, asal dalilnya ada, bukan berdasarkan kebiasaan. Kalau berdasarkan kebiasaan, ini perlu ada perubahan ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham, atau Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Lebih singkat ada, lebih panjang ada. Ini bacaan-bacaannya. Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, Allahu Rabbana lakal ham,
Allahumma rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang keempat, Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'. Panjang. Biasanya kalau disuruh memilih yang pendek. Bukan yang mantap ya. Yang mantap itu panjang, mantrem gitu ya. Kalau disuruh milih itu pasti yang pendek. Sudah pendek ngebut lagi. Enggak tumaninah. Jadi berdiri Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamida, ke bawah tangannya baru Rabbana walakal hamd. Ini yang bulan September yang lalu ya. Dilanjutkan dengan sujud. Posisi sujud seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara sujud? Cara sujud mendahulukan tangan ke bawah atau lutut dulu. Bapak Ibu biasanya lutut dulu, tangan dulu. Atau pilihan ketiga, kepala dulu. Tampaknya nggak ada yang kepala dulu ya. Biasanya yang sepuh-sepuh tangan, yang gemuk tangan. Karena abot badannya mau ke bawah itu khawatir. Nah, kita didasarkan kepada dalil. Di dalam dalil disebutkan Nabi ketika turun mau sujud meletakkan lutut dulu baru tangan. Tetapi ketika bangkit berdiri tangan dulu baru lutut. Enggak mungkin ketika bangkit lutut dulu, malah jengking ya. Sujud mau berdiri pasti kan tangan dulu. Enggak ada yang lutut dulu malah. Tapi kalau mau ke bawah lutut dulu. Itu hadisnya. Sehingga ada hadis, jangan kamu berdekam seperti unta. Ibu bapak pernah melihat unta? Melihat unta pernah? Pernah. Di kebun binatang. Pernah menyaksikan, memperhatikan unta berdekam? Belum. Gimana caranya unta berdekam? Berdekam itu unta turun. Pernah naik unta? Oh, belum pernah. Sama, Pak. Kalau pegang unta pernah ketika umroh atau haji ya. Tapi menyaksikan unta, cara unta turun itu bagian depan dulu atau belakang? Depan atau belakang, Pak? Satu belakang, satu depan. Nah, coba dilihat ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Ah, ini unta, Bu. Saya cari di YouTube. Coba kita perhatikan, unta itu depan dulu atau belakang. Kalau unta depan dulu, jangan seperti unta. Nah, kalau unta itu ke bawahnya belakang dulu, jangan belakang dulu. Berarti lutut. Kalau depan itu tangan. Ini mau turun. Unta berdekam itu depan dulu, belakang dulu, Bu? Depan. Berarti
jangan tangan dulu ya. Jangan berdekam seperti unta. Jadi ketika sujud jangan depan dulu baru belakang. Jangan seperti unta, berarti belakang dulu baru depan. Maksudnya ketika sujud lutut dulu baru tangan. Baru posisinya seperti ini. Oke, itu gerakannya. Apa yang dibaca ketika sujud dari atas ke bawah? Takbir. Allahu Akbar. Nah, saya sering mendengar orang menjadi imam, bacaan takbir ketika berdiri i'tidal menuju sujud itu bacaan takbirnya panjang. Coba nanti bapak-bapak yang biasa jamaah di masjid ini berdiri sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, sujudnya takbirnya di sini Allahu Akbar. Jadi sujudnya ketika berdiri Allah sampai ke bawah. Pertanyaannya, bacaan Allahu Akbar itu berapa harokat? 2. Allahu Akbar 2. Sami Allahu liman hamidah 2. Kenapa ketika sujud kok jadi 20? Kadang-kadang Bapak Ibu kan sering mendengar ya. Itu kenapa? Oh, mungkin orang itu belum membaca dalilnya. Ketika membaca dalil, kapan membaca takbir? Apakah membaca takbirnya itu dari atas sehingga menjadi 20 harokat atau mulai dari mana? Nah, kita coba lihat. Ini urutannya. Membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud tidak mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu setelah saya pelajari hadis-hadisnya dari mulai awal sampai akhir, mulai takbiratul ihram sampai salam, mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan. Terakhir ketika berdiri dari tasahud awal, baru mengangkat tangan. Ketika sujud tidak mengangkat tangan. Bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan. Berdiri bukan tasawuf awal tidak mengangkat tangan. Kalau berdiri setelah tasawuf awal baru mengangkat tangan. Kapan membaca takbir? Ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud. Jadi ketika di bawah, setelah bergerak meletakkan kedua lutut sebelum tangan dan seterusnya. Nah, kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu, ini hadisnya. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian takbir ketika turun untuk sujud. Ini ketika Bapak Ibu posisinya seperti ini. Berdiri ke bawah. Lututnya mau sampai ke bawah, disitulah mulai takbir. Sehingga takbirnya 2 harokat. Kurang jelas.
diperjelas. Bagaimana cara sujud? Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rabbana walakal hamd. Ini yang i'tidal. Tadi sami Allahu liman hamidah, tangan ke bawah, Rabbana walakal hamd. Nah, sekarang sujud. Perhatikan kapan membaca takbirnya. Sini belum. Ketika turun, ketika kakinya seperti ini. Rabbana walakal hamd. Belum ada bacaan takbir, ke bawah dulu, baru Allahu Akbar. Tapi selama ini kan seenaknya, pokoknya asal gitu. Jadi takbirnya ketika turun ke bawah, ketika lutut mau sampai ke bawah, baru membaca takbir. Sami'a Allahu Akbar, itu baru. Nah, setelah sujud seperti ini, baru nanti kita rinci apa yang harus dijelaskan. Di dalam hadis disebutkan umirtu an asjuda bisab'ati a'dumin. Saya diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Anggota sujud itu ada 7. Bagaimana cara menghitung 7? Pertama, 2 tangan, 1, 2, ini nempel. Yang kedua, lutut, 3, 4. Yang kelima, 6, yaitu jari-jari tangan ini, ya. Jari kaki 1, 2 berarti 6. 7 ini dahi dan hidung. Ini dahi dan hidung, bukan dahi saja. Ketika dahi nempel, hidung pun harus nempel. Bagi yang hidungnya mancung keluar, nempel. Mancungnya ke dalam, nempel. Mancungnya ke dalam, karena sering sujud, Pak. Karena sering sujud jadi tertekan, jadi ke dalam. Pokoknya hidungnya yang apapun harus nempel berbarengan dengan dahi. 1, 2, 3, 4 lutut, 5, 6, 7. Nabi ketika menyebutkan dahi dan memberi isyarat pada hidung, maka disebut nempel 7 tulang. Nah, saya ingin merinci satu persatu. Pertama, tangan. Ini tangan Bapak Ibu, posisinya sejurus dengan bahu dan rapat seperti ini, tapi tidak di gini. Satu, rapatnya begini, tidak perlu begini, rata. Tangannya rata, rapat. Dan setelah dibaca hadis-hadis Nabi tentang tangan, semuanya renggang kecuali sujud. Takbir, Allahu Akbar, biasa, nggak perlu ini udah renggang atau belum, pokoknya biasa, renggang saja, terserah. Tapi nggak usah dibuat-buat, ya, karena ada yang sholat tuh gitu. Ada yang sholat tuh gini, ada juga. Ada yang sholatnya begini, biasa, menghadap ke kiblat, renggang. Ruku, renggang. Ini ruku juga renggang.
Ini renggang. Ini tidak renggang. Begitu sujud rapat. Duduk renggang. Tasahud renggang. Hanya satu posisi, tangan itu rapat ketika sujud. Di luar itu renggang semuanya. Tangan renggang. Yang kedua, sikut mengangkat. Sikutnya mengangkat, tidak dihimpitkan pada lambung. Tidak didatarkan. Didatarkan. Maaf, seperti anjing, binatang. Apa gini ya? Tapi diangkat. Ketika jamaah jangan terlalu ngangkat gini ya. Biasa saja, angkat penting. Ini angkat. Kenapa diangkat? Karena dalam hadis disebutkan hatta yuradu bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiaknya Nabi. Jadi ketiak Nabi itu putih, terlihat. Bukan harus terlihat dari belakang. Walaupun pakai pakaian, meskipun begini gak kelihatan. Maksudnya bukan harus kelihatan. Walaupun tidak pakai pakaian, kalau begini pun gak kelihatan. Maka posisi diangkat pasti kelihatan. Jadi lutut sikutnya diangkat. Hidung nempel bersama dengan dahi. Tumit. Tumit ini di dalam hadis tidak ada keterangan. Boleh nempel seperti ini tumitnya, boleh misah seperti ini. Biasanya ini disesuaikan dengan kenyamanan. Maaf, orang yang gemuk pasti nggak nempel, pasti misah. Asam urat. Boleh begini, boleh nempel. Tumit. Sedangkan jari-jari kaki ditekuk, madal. Tidak lurus gini, tapi ditekuk, tidak ke sini, atau malah nyilang ya. Ada orang yang sujud itu nyilang gini. Tidak nyilang, tidak ke belakang, tidak lurus, tapi ke depan, ditekuk, dihadapkan ke kiblat. Ini pengetahuannya. Ustadz, kalau kaki saya ini asam aurat, ya jangan dipaksa. Prinsipnya dalam ibadah itu ringan, mudah. Kalau ada kesulitan suatu hal, jangan dipaksa. Sama dalam pengetahuan berdasarkan hadis, sujud itu lutut dulu, baru tangan. Ustadz, saya ini sudah nggak bisa, ya jangan dipaksa, malah jadi masalah ya. Inginnya lutut dulu, padahal badannya gemuk. Inginnya lutut dulu, padahal kalau ke bawah pasti ambruk. Saya punya teman biasa badminton, terpelinting begini, akhirnya sujud tuh nggak bisa lutut dulu, tangan. Ya jangan dipaksa. Tapi pengetahuan kita lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau tidak memungkinkan, silakan tangan dulu. Jangan nekat kepala dulu. Itu olahraga namanya ya, olahraga. Oke. Ini posisi sujud. Jadi dalam sujud itu diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Masing-masing punya posisi dan caranya sendiri-sendiri. Apa yang dibaca ketika sujud? Kalau ruku ada 4 pilihan.
Dalam sujud ada 3 pilihan yang berbeda. Nomor 2, atau subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jangan tertukar. Ruku azim, sujud a'la. Pilihan di antara 3. Nah, setelah sujud bangkit untuk duduk antara 2 sujud. Nah, ini posisinya. Ini perlu dijelaskan. Bagaimana cara duduk di antara 2 sujud? Pertama saya jelaskan, posisi tangan diletakkan tangan kiri di atas ujung paha kiri dan tangan kanan di ujung paha kanan, dekat lutut, bukan di atas lutut. Biasanya seperti ini. Harusnya begini. Yang kiri di atas paha, ujung paha dekat lutut. Yang kanan di atas paha, ujung paha di atas lutut. Bukan pegang begini. Biasanya begini. Enak. Begini. Begitu duduk, Allahu Akbar. Ini posisinya. Posisinya begini, bukan begini. Ya, ini bisa dilihat. Jari-jari tangan direnggangkan. Tadi hanya sujud rapat, ini renggang. Sujud begitu duduk renggang. Sujud renggang. Itu kalau sudah biasa refleks ya. Tapi nanti kalau sholat duhur jangan ini sujud. Ya dibiasakan. Namanya itu pembiasaan. Refleks. Ini sujud renggang. Berdiri renggang. Takbir renggang. Ini duduk. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang ketiga, duduk antara 2 sujud disebut duduk iftiros. Duduk iftiros apa? Kaki kiri ditekuk, dipakai untuk tempat pantat. Kaki kanan berdiri tegak, jari-jarinya ditekuk. Ya, kembali lagi asam aurat gimana? Wah, kok jadi banyak dispensasi Pak ya? Tapi kalau dari awal Bapak Ibu, biasanya saya gini ngamati. Saya punya jamaah, sering jadi imam, terkadang jadi makmum. Ketika jadi makmum, kan di belakang makmum lain. Saya perhatikan, ini kok sholat itu duduknya kakinya kok gini ya? Malah melengsek. Saya tanya, Pak, mohon maaf, kakinya kenapa begitu Pak? Sakit Pak. Tapi ada yang ditanya, memang dari dulu begini. Oh, dari dulu begini, begitu dirubah sakit. Ya udah, nggak usah malah sangkal putung. Ya pelan-pelan. Makanya sholat itu memang harus pelajari sedikit-sedikit, dirubah.
Kalau tidak bisa dirubah, memang sudah paten, malah dikembalikan menjadi masalah besar, ya sudah. Tapi pikiran, pengetahuan ini harus begitu. Ini tadi posisi tangan meletakkan di pangkal paha dekat lutut. Jari-jari tangan yang kedua itu renggang, dihadapkan ke kiblat. Ketiga, duduknya. Nah, ini kan duduk. Duduknya disebut iftiros. Iftiros itu, kalau firos itu kasur. Iftiros, kaki kiri dijadikan seperti kasur untuk pantat. Nah, itu namanya iftiros. Duduk seperti ini, saya coba nyimpulkan Bapak Ibu. Tadi takbiratul ihram mengangkat tangan 4. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal. Bangkit dari tasahud awal. Nah, duduk iftiras seperti ini ternyata dalam sholat itu dilakukan di 3 tempat. Pertama, duduk di antara 2 sujud yang kita bahas. Sujud, duduk. Sujud itu namanya duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, duduk setelah sujud kedua dari rakaat pertama untuk kedua. Setelah sujud kedua, Bapak Ibu mau bangkit ke rakaat kedua, itu ada duduk sejenak. Duduknya seperti ini. Yang ketiga, ketika duduk tasahud awal. Jadi dalam sholat itu ada 2 macam duduk. Duduk iftiras seperti ini, yang dikenal dengan duduk tasahud awal. Padahal duduk seperti ini bisa dilakukan duduk di antara 2 sujud, duduk ketika mau bangkit. Dan yang kedua, duduk tawaruk nanti di akhir. Kapan? Mungkin tahun depan. Ini ke bulan November tuh. Saya tuh diminta kalau ada yang kosong. Kalau ada yang kosong baru diberitahu ya. Nah, udah pengetahuannya. Sekarang bagaimana dan apa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, ini kan tadi penjelasannya. Apa yang dibaca dan bagaimana posisinya? Oke. Tadi mengangkat tanpa mengangkat kedua tangan, membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Ini tangan posisinya. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bacaannya apa Bapak Ibu sekalian? Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini. Oke, itu bacaannya. Nah, terakhir, karena hampir jam 7. Nah, kenapa saya jelaskan di awal ada penjelasan mengangkat tangan, membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Nah, di sini ya, membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Membaca takbir dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Apakah sholat itu semuanya mengangkat tangan dengan takbir? Takbir mengangkat tangan? Ternyata tidak, hanya 4. Tapi kalau Bapak Ibu melihat YouTube bisa dicek nanti. Saya sudah coba. Ternyata ada saudara kita dalam setiap gerakan itu semua mengangkat tangan. Nah, ini saudara kita di Sulawesi. Bapak Ibu ada yang dari Sulawesi? Nanti bisa dilihat di YouTube. Saudara kita jamaah An-Nadir di Sulawesi
ternyata tata cara sholatnya semua gerakan mengangkat tangan. Oke, ini saya cuplik. Ini walaupun caranya seperti ini. Ini sedang sholat, tapi tangannya di bawah. Nah, ini madhab lain ya. Kalau kita ketika sedang sholat, sedekap. Kita perhatikan. Ini sedang rakaat pertama, ada satu madhab yang berpendapat Allahu Akbar langsung ke sini. Ya seperti ini. Ini membaca surat. Tampaknya nggak enak Pak ya. Tapi itu madhab. Ya, kita tetap Allahu Akbar sedekap, baca surat. Nah, mereka tidak. Nah, yang kita perhatikan bukan ininya. Setiap gerakan mereka itu mengangkat tangan. Ini ruku. Kalau rukunya sama. Nah, kita coba perhatikan. Sama, Ibu ya. Bangkit sama. Mulai sini. Mau sujud, angkat tangan juga. Bangkit dari sujud, angkat tangan. Mengangkat tangan. Mau sujud, mengangkat tangan lagi. Paling tidak Bapak Ibu memiliki wawasan yang luas. Ternyata ada saudara kita yang seperti itu juga. Terus bagaimana? Tanyakan pada mereka. Jangan salahkan dulu. Oh ini salah. Apakah mereka punya dalil? Ya tanya. Saya belum sempat ketemu. Cuman lihat di YouTube untuk menjelaskan. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah mengangkat tangan hanya pada 4. Ketika sujud tidak mengangkat tangan, bangkit dari sujud tidak mengangkat tangan, mau sujud lagi tidak mengangkat tangan. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengangkat tangan. Sementara Bapak Ibu, karena waktu yang sangat membatasi, kita baru sampai duduk di antara 2 sujud. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita lanjutkan ya sedikit demi sedikit. Demi sedikit kita bahas sebagai tambahan untuk memantapkan ibadah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan marilah pengajian ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Asep Salahuddin yang telah memberikan materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bahwa pada pagi hari ini infak terkumpul Rp364.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malah kita akhiri pengajian ahad pagi pada hari ini kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.